hotel, kemudian naik taksi. And so what they did Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi was to set up money changing locales and places to collect unspotted sacrifices. adalah menempatkan tempat-tempat money changer atau penukaran uang dan tempat-tempat di mana mereka bisa membeli kambing domba untuk persembahan itu. I can see the advertisements now. Saya bisa melihat iklannya. Travel light and enjoy the feast. Ya. I think they Do you think they got it? Yeah. And so not only that, but the reason money changers were there Tetapi juga ada alasan mengapa ada tempat penukaran uang itu. is that the coins accepted for the tithe paid to the temple had to be in a certain currency. Karena mata uang yang boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan di Bait Allah itu adalah mata uang tertentu saja. So in one sense, all of this was done for the convenience of being able to celebrate the feast well. Jadi tempat penukaran uang itu sebetulnya ada di situ supaya orang yang mau beribadah ke Bait Allah bisa beribadah dengan nyaman dan dengan enak. Another detail that we're not entirely certain of, but may also have taken place, Ada lagi detail lain yang mungkin juga terjadi, is that this location of the money changing and the sacrifices may have moved under Caiaphas the high priest. Mungkin saja bahwa tempat penukaran uang dan tempat pembelian korban persembahan itu dipindahkan selama masa Kayafas imam besar. As opposed to being slightly more distant and away from the temple, Mestinya itu agak jauh sedikit dari Bait Allah. it had now been moved more closely in connection with the temple. Lalu sekarang dipindahkan jauh lebih dekat ke Bait Allah. After all, Ya, pokoknya would you rather pick up your stuff at the edge of the parking lot or at the gate of entry into the stadium? logikanya adalah apakah kita mau menempatkan barang-barang kita itu di ujung yang paling jauh dari tempat parkir atau kita berusaha tempatkan di tempat yang paling dekat dengan pintu masuk. They thought it would be nice and convenient if everyone could pick up everything right there. Jadi logikanya adalah kalau dekat pintu masuk maka kan paling enak itu. So this is part of the background. Oh, ini adalah bagian dari latar belakang. Remember, we're dealing with the most sacred space in Israel. Saudara ingat bahwa kita sedang membicarakan tentang ruang atau tempat yang paling kudus di seluruh Israel. We're also dealing with another belief in Judaism. Kita juga sedang membicarakan di sini suatu kepercayaan yang lain di dalam Yudaisme. That when the time of Messiah comes, Yaitu pada waktu Mesias itu datang, that he would cleanse the city of Jerusalem. Dia akan menyucikan kota Yerusalem. I don't have this on the slide. Saya tidak cantumkan ini di dalam slide. Probably should have put it on there. Seharusnya saya tulis di situ. But in the Psalms of Solomon, Tetapi ini di dalam kitab Sud Epigrafa yang bernama Mazmur Salomo. she did that very nicely. She told you it was in the Old Testament pseudepigrapha. In the Psalms of Solomon, there is a declaration that the Messiah will cleanse and bring righteousness to Jerusalem. Di dalam Mazmur Salomo ada suatu teks yang mengatakan bahwa Mesias itu akan datang dan akan menyucikan kota Yerusalem. So when Jesus marches into the temple, Ketika Yesus masuk ke dalam Bait Allah, he is declaring that he has the authority to exercise judgment over the sacred space. maka Yesus sebetulnya menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas untuk menerapkan penghakiman atas tempat atau ruang yang kudus itu. And perform an act that suggests cleansing of the temple. Dan melakukan suatu tindakan yang mengingatkan orang akan penyucian Bait Allah. Because it is symbolic, Karena itu bersifat simbolik. it doesn't need to be a big harangue or a big deal. Karena ini sifatnya simbolik, maka tidak perlu sesuatu yang dahsyat. And there was in Judaism the belief Di dalam Yudaisme juga ada kepercayaan
that the current temple was corrupt. Bahwa bait Allah pada saat itu adalah bait Allah yang korup. On the slide, you see in the middle part of the slide a list of Jewish texts. Di bagian tengah dari slide itu saudara melihat beberapa teks Yahudi. Most of them come from the Qumran community, Yang sebagian besar berasal dari komunitas Qumran. the separatist group that had moved out into the desert Itu adalah sekelompok orang-orang yang dalam tanda kutip fanatik yang tinggal di padang gurun. because they thought the worship in Jerusalem was corrupt. Karena mereka anggap ibadah di Yerusalem di bait Allah itu sudah tidak murni lagi. We talked about them yesterday. Kita sudah bicarakan itu kemarin. In every one of the texts where you see a Q, Tiap teks di situ di mana saudara melihat huruf Q, 1QP Habakkuk, 1QP Habakuk, or 4QP Nahum, 4QP Nahum, or 4Q Psalm 37, 4Q Mazmur 37, or 4Q MMT. 4Q MMT. These are all texts from that Qumran community. Ini semua teks yang ditemukan dari masyarakat Qumran. And these are passages plus a few others from Qumran that say that the temple is corrupt. Dan ini beberapa teks dari banyak lagi yang lain dari Qumran yang mengatakan bahwa bait Allah itu tidak murni lagi. But it isn't just Qumran that says this. Tetapi bukan hanya komunitas Qumran yang mengatakan itu. In the book of 1 Enoch, which is also written between the time of the Testaments, Juga di dalam kitab 1 Enoch yang ditulis pada masa intertestamental, there was complaint that the temple was corrupt. ada keluhan bahwa bait suci itu tidak murni. In the Testament of Moses, yet another book from the Old Testament pseudepigrapha, Ya, di dalam Testamen Musa itu salah satu kitab lain dari pseudepigrapha dikatakan yang sama, there also is the complaint that the temple is corrupt. bahwa bait Allah itu korup dan tidak lagi murni. So Jesus is challenging the condition, the spiritual condition of the temple oversight. Jadi pada dasarnya Yesus sedang menantang sekarang kondisi kemurnian spiritual dari bait suci. Is something some Jews would have recognized as appropriate. Bagi sebagian orang Yahudi yang itu setuju bahwa apa yang dilakukan Yesus itu pada tempatnya. Others were complaining about the temple. Tetapi karena ada orang-orang lain yang mengeluh tentang bait Allah. But Jesus did more than complain about the temple. Tetapi Yesus sebetulnya melakukan lebih daripada mengeluh tentang kondisi bait Allah. He marched into the temple, Yesus masuk ke dalam bait Allah, and while in the temple acted against what was being done there. lalu melakukan sesuatu yang melawan apa yang dilakukan di dalam bait Allah itu. Now we know this bothered the leadership. We know this bothered, the leadership was troubled by this. Kita tahu bahwa hal ini membuat resah dari para pemimpin agama. After all, they were in charge of the temple. Karena mereka itu yang berwenang untuk mengurusi bait Allah. And regardless of whether they appreciated what Jesus was claiming about himself in making this act, Dan meresahkan mereka tentang klaim-klaim Yesus tentang tindakan ini. they certainly would have understood it as a criticism of their oversight of the temple. Karena pasti mereka juga mengerti bahwa ini dimaksudkan sebagai kritik atas tindakan mereka mengenai bait Allah. The next event after this Peristiwa berikutnya sesudah hal ini is described in Luke chapter 20. digambarkan di dalam Lukas pasal 20. So if you have your Bibles, go ahead and open it to this passage because we're going to look at it. Tolong saudara buka Lukas pasal 20. Because there actually is a commentary on this event Karena ada suatu tafsiran mengenai peristiwa ini, by what happens after the temple cleansing. mengenai apa yang terjadi sesudah penyucian bait Allah. Jesus cites language when he cleanses the temple from Isaiah 56. Yesus mengutip dari Yesaya 56 ketika dia menyucikan Isaiah 56. Oke, Yesus mengutip dari Yesaya 56 ketika dia menyucikan bait Allah. As well as from Jeremiah 7. Dan juga dari Yeremia pasal 7. He says, "My house shall be a house of prayer, but you have made it a den for robbers." Yesus berkata, rumahku seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa, tetapi engkau menjadikannya sarang penyamun.
It's a way of complaining about the spiritual condition about the nation, which is exactly what Isaiah 56 is complaining about. Jadi itu suatu keluhan mengenai kondisi dari bangsa Israel pada waktu itu, sebagaimana dikeluhkan oleh Yesaya. It is a clear rebuke of the Jewish leadership's authority. Jelas-jelas itu merupakan suatu kecaman terhadap para pemimpin agama Yahudi. Over the most sacred space on earth. Mengenai apa yang mereka lakukan atas lokasi atau tempat yang paling kudus di seluruh bumi. And the commentary comes in chapter 20, verse 1 through 8. Dan tafsiran itu diberikan untuk Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8. It says that the chief priests and the scribes came up to Jesus. Di situ dikatakan ayat 1 bahwa para pemimpin, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat datang menghampiri Yesus And asked Jesus this question. dan bertanya kepada Yesus, By what authority do you do these things? dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? And who is it that gave you this authority? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Now, sometimes when you read the scripture, you've got to understand what's being said. Waktu kita membaca Alkitab, kita harus mengerti apa yang sebetulnya dikatakan And what's really being said. dan apa yang benar-benar sebetulnya dikatakan. Let me give you an example. Contohnya, Every now and again, my wife asks me this question. sekali-sekali istri saya suka menanyakan kepada saya, Honey, sayangku, are you going to the store? kamu mau pergi ke toko? Now, when she looks at me with her sweet blue eyes and says, Honey, are you going to the store? Jadi kalau dia tanya kepada saya, sayang, kamu lagi mau ke toko? This is not a check to know where I'm going in terms of a GPS map. Jadi ini bukan mau mengecek kemana, lokasi mana yang akan saya datangi. She's not asking merely for information. Dia tidak mencari informasi. She suspects I'm going to the store. Dia pikir saya akan pergi ke toko. And she has a list of things she needs to do. Lalu dia ada daftar belanjaan yang mau dititipkan kepada saya. And if God should be so gracious Kalau Tuhan itu begitu murah hati, to allow me to do some of these things for her, mengizinkan saya melakukan belanjaan itu untuk istri saya, while I am at the store, sementara saya ada di toko, she is able to relax and have fewer things to do. maka istri saya bisa istirahat di rumah dan melakukan hal-hal lain yang dia senangi. So she looks at me sweetly, Maka dia memandang saya dengan manis, bats her beautiful blue eyes, dengan matanya yang biru, smiles, dengan senyum, talks to me tenderly, berbicara dengan lembut kepada saya, and says, dan berkata, Honey, sayangku, are you going to the store? apakah engkau mau pergi ke toko? And as soon as she asks it, Dan segera sesudah dia bertanya itu, I know I have other things to do. Saya tahu bahwa saya ada kerjaan lain dan tidak jadi pergi ke toko. And that is what is going on here. Dan inilah apa yang terjadi di sini. What is going on here is, Apa yang terjadi di sini adalah, tell us by what authority do you do these things? pertanyaan, katakan kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? And who is it who gave you this authority? Lalu siapa yang kasih kamu otoritas ini? And here's the unspoken part. Dan ini yang tidak dikatakan. We did not give you this authority. Yang tidak dikatakan oleh para pemimpin agama Yahudi itu adalah kami tidak memberi kamu otoritas itu. You didn't get the authority to mess with the temple from us. Kamu tidak mendapat wewenang atau kuasa untuk memporak-porandakan bait Allah itu dengan And we are in dibawa dari charge kami. of the temple. Padahal kami ini yang bertanggung jawab atas bait Allah. So tell us by what right you do this. Maka sekarang coba katakan kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal ini? And so they asked Jesus a question, Maka mereka bertanya ini kepada Yesus, and he asked them a question back. lalu Yesus bertanya balik. Imagine if I did that during the question time.
Bayangkanlah andai kata saya menjawab seperti itu kepada pertanyaan saudara. In fact, it might be a good strategy. Mungkin itu satu strategi yang baik. Here's the question that Jesus asked. Inilah pertanyaan yang diajukan oleh Yesus. Was the baptism of John from heaven or from men? Apakah baptisan Yohanes itu dari Allah atau dari manusia? Now, here's the unspoken part of the question. Nah, ini yang tidak dikatakan di dalam pertanyaan itu. You didn't authorize John the Baptist to baptize, did you? Jadi Yesus mau bilang, kamu kan juga tidak memberi otoritas kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis, bukan? And so, the leadership holds an instant committee meeting. Lalu dengan segera para pemimpin agama Yahudi itu berunding. And they begin to think in front of Jesus. Lalu mereka berpikir di depan Yesus. Now, I've told you this. Ini sudah saya katakan berulang kali. When you think in front of Jesus, kalau saudara berpikir sesuatu di depan it's Yesus, not good for the person doing the thinking. Itu tidak baik bagi orang yang melakukan pemikiran itu. The application is not don't think in front of Jesus. Aplikasinya, jangan berpikir sesuatu di depan Yesus. But watch what you think in front of Jesus. Jadi berhati-hatilah apa yang saudara pikirkan di hadapan Yesus. In this committee meeting, as in all committee meetings, di dalam pertemuan komite dari para pemimpin agama, all the possibilities are put out on the table. Semua kemungkinan itu dibicarakan. If we say from heaven, kalau misalnya kita bilang baptisan Yohanes itu asalnya dari surga, he will ask us, then why didn't you believe? Maka dia pasti akan tanya kepada kita, kalau begitu kenapa kamu tidak percaya? And the problem with that question is it's a good question. Nah, itu masalahnya pertanyaan itu pertanyaan yang bagus sekali. And if we say from men, kalau kita katakan baptisan Yohanes itu asalnya dari manusia, then all the people will stone us. Maka seluruh umat Yahudi, rakyat itu akan melempari kita dengan batu. For they are convinced that John was a prophet. Karena mereka yakin bahwa Yohanes itu adalah seorang nabi. Now again, I think this option is stated somewhat rhetorically. Saya sekali lagi mau katakan bahwa peristiwa ini disampaikan secara retorik. I don't think they really feared that people would pick up stones and stone them. Bahwa orang pemimpin agama itu tidak betul-betul takut rakyat akan melempari mereka dengan batu. But they did realize that if they said John was from men, tapi mereka sadar kalau mereka bilang baptisan Yohanes itu asal dari manusia, they would lose credibility with a public who thought he was a prophet. Maka seluruh penduduk atau rakyat itu akan kehilangan kepercayaan kepada mereka karena rakyat yakin Yohanes adalah seorang nabi. Given two very lousy choices, maka pemimpin-pemimpin ini yang sekarang menghadapi dua pilihan yang sama buruknya, they do what all great committees do. Mereka lakukan, putuskan apa yang diputuskan oleh semua komite yang baik. They issue no decision at all. Mereka tidak mengambil keputusan. And so they answered they didn't know from where John the Baptist's authority came from. Lalu mereka jawab, kami tidak tahu dari mana otoritas Yohanes untuk baptisan itu. And so Jesus said to them, lalu Yesus berkata balik kepada mereka, neither will I tell you by what authority I do these things. Aku juga tidak mau kasih tahu kamu otoritas mana aku yang memberi aku. Jesus is batting his eyes. Jesus is batting his eyes. Okay. Yesus mengedipkan mata, looking at the leadership, sambil memandang para pemimpin agama itu, and saying, I won't tell you by what authority I do these things. Saya tidak mau katakan dengan otoritas mana saya melakukan hal-hal ini. But if you just think about that question a little bit, tapi coba kamu pikirkan lebih lagi tentang pertanyaan itu. The answer is obvious. Jawabannya pasti sudah jelas. And so we get Jesus' interpretation of the authority that he has to come into the temple. Jadi sekarang kita melihat otoritas Yesus ditafsirkan oleh pihak bait suci. And he says that I act by the same authority that stood behind John the Baptist.
Jadi dengan kata lain Yesus mengatakan saya bertindak sama seperti tindakan dengan otoritas yang sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Only he did it. Only he did it. Bedanya hanya bahwa Yesus melakukannya having ridden into the city on the back of a donkey. Dengan mengendarai seekor keledai masuk ke dalam kota. Where he was portraying himself to be the king of Israel. Di mana dengan tindakan itu Yesus menggambarkan dirinya sebagai raja Israel. That's a picture of the temple. Itu gambar bait Allah. This is a model of the temple that is in Jerusalem today by the Israel Museum. Ini maket dari bait Allah itu yang dijumpai di dalam Museum Israel. And if you see those, the kind of roofed area off to what would be, it'd be your left in the picture. Jika saudara melihat atap di sebelah kiri, this is the area where they think the money changers were. Is over on that side of the temple. Kira-kira di lokasi itulah tempat penukaran uang. Here is the passage I just mentioned to you from Psalms of Solomon. Inilah teks dari Mazmur Salomo yang tadi saya sebutkan. This is just a small portion of 2 chapters that discuss this hope. Ini sebagian kecil dari 2 pasal di dalam Mazmur Salomo yang membahas tentang penyucian Yerusalem. Listen to this description of a Jewish expectation of the Messiah. Saudara dengarkanlah pengharapan Yahudi akan kedatangan Mesias itu. And he shall gather together a holy people. Dan ia akan menghimpunkan suatu umat yang kudus. Whom he shall lead in righteousness. Yang akan dipimpinnya di dalam kebenaran. And he shall judge the tribes of the people that has been sanctified by the Lord his God. Dan ia akan menyatakan penghakimannya atas suku-suku dari umat itu yang telah dikuduskan oleh Tuhan Allahnya. And he shall not suffer unrighteousness to lodge any more in their midst. Dan dia tidak akan membiarkan ketidakbenaran untuk berdiam di tengah-tengah mereka. Nor shall thou dwell with them any man that knows wickedness. Demikian juga tidak akan tinggal bersama mereka seorang pun yang mengenal kejahatan. For he shall know them that they are all sons of their God. Karena ia akan mengenal mereka semua bahwa mereka adalah anak-anak dari Allah mereka. And he shall divide them according to their tribes upon the land. Dan ia akan membagi-bagikan mereka sesuai dengan suku-suku mereka di atas seluruh tanah itu. And neither the traveler nor alien shall sojourn with them anymore. Dan tidak akan ada orang pendatang atau orang asing yang berdiam bersama mereka. He shall judge the people and the nations in the wisdom of his righteousness. Ia akan menghakimi bangsa-bangsa dan rakyat-rakyat di dalam hikmat, di dalam kebijaksanaan dari kebenarannya. And he shall have the heathen nations to serve him under his rule or under his power or authority. Dan ia akan membuat bangsa-bangsa kafir melayani dia di bawah wibawanya atau otoritasnya. And he shall glorify the Lord in a place to be seen of all the earth. Dan ia akan memuliakan Tuhan di tempat yang akan terlihat di seluruh bumi. And now the key part of the passage. Dan inilah bagian kunci dari teks ini. And he shall purge Jerusalem. Dan ia akan membasuh atau menyucikan Yerusalem, making it holy as of old. Membuatnya menjadi kudus bagaimana dahulu kala. So that nations shall come from the ends of the earth to see his glory. Sehingga bangsa-bangsa akan datang dari ujung-ujung bumi untuk melihat kemuliaannya. Bringing as gifts her sons who had fainted. Dengan membawa sebagai upeti atau sebagai hadiah putra-putranya yang telah lemah. And to see the glory of the Lord. Dan untuk memandang kemuliaan Tuhan. By which God has glorified her. Dengan mana Allah telah memuliakan dia. It's a hope like this. Inilah pengharapan mereka. That helps to explain why Jesus entered into Jerusalem. Yang membuat kita sekarang lebih mengerti mengapa Yesus masuk ke Yerusalem. Presented himself as king.
menunjukkan dirinya sebagai raja, marched to the temple, masuk ke dalam bait Allah, and physically acted against it. dan secara fisik bertindak melawan bait Allah. This was not merely the action of a prophet. Ini bukan semata-mata tindakan seorang nabi, It was the action of more than a prophet melainkan tindakan dari seorang yang lebih daripada nabi, who was declaring his right to cleanse Jerusalem. yang sedang memberitahukan, mencanangkan haknya untuk melakukan penyucian atau pembasuhan atas Yerusalem. This brings us to our last passage in this lecture. Lalu sekarang kita akan masuk kepada teks yang ketiga dan terakhir di dalam pembahasan kita. We now come to the Last Supper. Kita akan membicarakan tentang perjamuan akhir. This event is multiply attested in an interesting kind of way. Jadi bukti-bukti yang mencatat tentang peristiwa ini sangat menarik. If you read the text of the words that were uttered at this meal, The works. the words of Jesus at this meal, what Jesus said at this meal, Jika kita perhatikan kata-kata yang diucapkan Yesus dalam perjamuan itu, you will find that Mark and Matthew are extremely close to one another. saudara akan jumpai bahwa catatan Markus dan catatan Matius itu hampir sama. And the version in Luke and Paul are very similar to each other, yet different slightly from Mark and Matthew. Dan apa yang dicatat oleh Lukas dan oleh Rasul Paulus itu sama, banyak kemiripannya, tetapi sedikit berbeda dengan catatan Matius dan Markus. This is the principle we talked about yesterday related to orality. Inilah prinsip yang kita bahas kemarin tentang oralitas. That is, that the gist of the story is the same, Yaitu bahwa inti dari kisah ini sama, but there is some variation. tetapi ada variasi, ada beberapa perbedaan. And this variation, this slight variation, represents two separate approaches to this event. Dan perbedaan-perbedaan yang kecil ini mewakili sebetulnya dua pendekatan yang berbeda mengenai peristiwa ini. Making it multiply attested. Sehingga ada banyak sumber yang menyampaikan tentang kisah ini. Now, I already told you in the introduction of this lecture that the event is portrayed as a Passover meal. Tadi sudah saya katakan bahwa peristiwa perjamuan akhir itu digambarkan sebagai perjamuan Paskah. The Passover celebrated the time when Jews put blood on the door of their homes so that when the final plague came, killing the firstborn son, death would pass by the house and the sons would be spared. Jadi orang Yahudi sebetulnya memperingati darah yang diusapkan di ambang pintu, sehingga pada waktu malaikat kematian itu datang dan melewatinya, melihat darah itu, malaikat kematian akan melewati rumah itu. This was the event that led directly to Egypt releasing Israel so Israel could be delivered and come into their own land. Peristiwa ini segera diikuti oleh peristiwa